No, no, I don't. Baik. Ya. Nah, artinya gini. Hmm. Artinya apa sih Bung pertanyaannya? Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pemirsa yang budiman, hari ini kita memperingati Hari Santri yang tepatnya diperingati pada tanggal 22 Oktober 2022, ya, di mana kemudian seluruh santri di Indonesia memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Nah, bagaimana sebetulnya peran santri dan eksistensi santri di Indonesia dan kiprahnya dalam masyarakat? Saat ini saya telah kehadiran rekan yang juga seorang pekerja filantropi, Bung Muhammad Irwan. Selamat pagi Bung Muhammad Irwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Muhammad Irwan. Ya, waalaikumsalam Bung Ain. Masya Allah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara dan senang juga kiranya kemudian saudara juga dalam kondisi sehat hari ini, Bung. Amin amin Bung. Bung juga mudah-mudahan sehat Masya selalu. Allah. Saya ingin sekali berbincang dengan saudara terkait dengan eh, santri, Bung. Saya tahu Anda Iya. seorang santri kendati pun memang apa namanya tidak sampai menyelesaikan banyak kitab di pondok pesantren, tapi saya melihat Anda punya kiprah yang luar biasa. Apa makna Hari Santri bagi Anda, Bung Irwan? Ya, baik Bung Ain dan pemirsa news dimanapun berada. Yang pertama saya akan menceritakan sedikit bait saja. Bahwasannya saya mengenal pesantren atau yang sering kita dengar adalah kalau di daerah kami itu kobong ya. Kobong itu adalah Kobong, pesantren. Ya, kobong. kobong Bahasa itu namanya bahasa apa itu, pesantren. Bung? Kok Itu sepertinya sangat unik? bahasa daerah kami, Bung. Bahasa daerah kami itu kobong. Kobong itu di pesantren. Nah, Hmm, alhamdulillah saya masuk ke pesantren itu Bung dari kelas 2 SD. Masya Allah. 2 SD masuk ke pondok pesantren Hidayatullah yang ada di Kota Tangerang. Ya ini Hmm. di Banten tepatnya. Berarti Dulu kelas tuh 2 SD itu Anda istilah kata ya. Anda masih sangat belia sekali itu. sangat belia, sangat, sangat, sangat. Siapa yang Artinya tega memasukkan Anda ke pesantren di usia seperti di itu? mana di masa-masa kecil itu tempatnya anak-anak. Ya, apa Saya apa? tidak berbicara masalah tega atau tidak. Saya tidak berbicara masalah tega atau tidak tega aja ya, Bung, ya, di sini. Iya iya Tapi iya iya. memang justru ini menjadi keharusan buat kami Masya saat itu, Allah. saya pribadi. Karena Hmm. memang saat itu saya berkomitmen. eh, Baik, saya masuk di kelas 2 SD di pesantren saat itu. Ini di mana di kelas 2 SD itu saya hidup bersama dengan santri dan menjadi teman teman sepermalaman lah sama sama sepermainan sama dengan para santri yang lain. Saat itu dikenal sekali Irwan yang sangat dekil, Irwan yang sangat kumuh saat itu, namun Yang selalu eh, lapar juga enggak ya? yang sangat lapar juga. Tapi justru saya bersyukur dengan saya dimasukkan di pondok pesantren, saya banyak kenal sama sama orang, sama teman-teman. Justru dengan satu di pesantren, saya bisa mengenal beberapa daerah. Di antaranya ada NTB yang dulunya tidak pernah saya mendengar apa itu Hmm. NTB, NTT apa dulunya saya tidak pernah dengar NTT, lalu Kalimantan terbagi beberapa wilayah saat itu dan saya juga tidak mengenal apa itu Kalimantan saat itu. Namun di santri itulah sejak saya masuk pesantren itulah saya mengenal berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Luar Bahkan biasa. alhamdulillah dengan Artinya izinnya artinya Allah artinya saya artinya sudah artinya Bung, tolong ditahan.
Artinya Anda dengan menjadi seorang santri, wawasan keindonesiaan Anda justru semakin baik ya. Artinya Anda semakin mengenal Ya, berbagai daerah, termasuk mungkin barangkali di pesantren sendiri Anda juga berbaur dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah, begitu. ya, 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 betul, Bung. Jadi dari pesantren justru saya sudah beberapa ke daerah di Indonesia ya, diantaranya ke NTB, ke NTT, Ya. lalu ke Kalimantan pun saya pernah menginjaki kaki saya ke sana, ke Hmm, Bangka Belitung, hmm, hanya sekedar silaturahim terus hmm, pulang lagi. Saya pernah juga, artinya hmm. memang dari santri saya bisa mengenal apa namanya seluruh Masya Indonesia Allah. yang ada di. Artinya tentu ada sesuatu yang kemudian Anda serap dari sana, interaksi itu luar biasa, Anda kemudian bisa mengenal banyak daerah, kemudian bisa berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Apa yang bisa Anda tarik dari itu semua? Anda bisa jelaskan nggak? Karena hari ini santri kerap kali kemudian dicemooh sebagai orang yang memiliki interaksi yang terbatas, kemudian akses yang juga terbatas dengan dunia luar. Ternyata Anda sebagai seorang santri bisa punya pengalaman yang luar biasa berkeliling Indonesia dan punya interaksi dengan secara luas dengan berbagai pihak. Apa yang bisa Anda tarik dari kehebatan itu? Ya, yang pertama yang saya tarik dari sebuah nama santri atau saya pun sebagai seorang santri saat itu saya berbudaya dan Hmm. bermasyarakat sama semuanya, bergaul sama semuanya. Tadi yang saya sampaikan di awal, artinya yang Irwan yang dulunya kumuh, cemooh dan apa namanya Ya, Randalan. eh, berandalan, tapi ternyata saya bisa mengenal teman-teman saya dari daerah semuanya. Hmm. Bahkan yang terakhir saya mengunjungi apa namanya Kalimantan ya, Kalimantan tempat pesantren Hidayatullah Hmm. didirikan. Itu saya terakhir ke sana dan masya Allah humble, masyarakatnya pada humble, pada suka, dan Humble ya. kalau kita dari humble Humble, humble humble itu maksudnya menerima menerima. kita, Ada menerima penerimaan yang luar kita. biasa gitu ya. Ada penerimaan yang sangat luar biasa dari para masyarakat dan buat teman-teman, justru dengan kita di pesantren, semua teman-teman yang ada di pesantren itu, masya Allah, Hmm. tanggapannya sangat luar biasa dan lain sebagainya. Nah, saya menarik tahunnya milenial sekarang ini, santri itu sekarang sudah dinilai hal-hal yang tidak di Ya, apa namanya. kerap kali di Ya, stigma macam-macam gitu ya, yang negatif gitu ya. betul, karena memang paradigma seseorang dalam hal Paradigma, kata-kata paradigma, paradigma. penilaian dalam kata-kata santri pada zaman saat ini, milenial ini memang kerap sekali santri ini ditafsirkan tidak baik dan lain sebagainya. Ah, Justru dengan adanya santri pada saat ini saya ya hidup di salah satu pelosok negeri di Indonesia ini, di Pabuaran saat ya, ini Bung di Pabuaran. mana? Saat ini Bung berada di mana? Saya saat ini di Sumatera, Bung. Di Sumatera ya. Sumatera, di Yang Bengkulu aslinya adalah tepatnya. dari Engkle, Tangerang. Ya, saya Engkle, asli Kampung keturunan Engkle di Tangerang. Tangerang. Betul, dengan Orang Sunda, orang yang betul, kemudian bergerak, bergeser, mengabdi di masyarakat. Sekarang di Kampung Sumatera. Pabuaran. Apa tadi? Di Bengkulu, Bung. Sekarang saya di Bengkulu Sumatera. Utara. Bengkulu. Ya. Nah, alhamdulillah, Bung, dari saya seorang santri di kampung saya saat itu satu-satunya manusia atau satu-satunya orang yang yang pondok pesantren, yang nyantri itu Hmm. satu-satunya saya, dan Masya Allah. satu-satunya santri yang pernah naik pesawat, dan satu-satunya santri yang sudah lulus kuliah, Masya punya Allah. gelar SE. Sarjana Lalu ekonomi. satu-satunya santri yang sudah menginjaki ke Baitullah, ke umroh, ke rumahnya Allah. Masya Nah, Allah. dari santri ini saya bisa menceritakan. Itu di kampung Anda ya? Maksudnya orang di kampung Anda baru Betul, Anda yang betul. Nah, ada sampai saat keberkahan di ini, sana ya? betul, ketika ketika kami sudah lulus dari pesantren, lalu barulah masyarakat, orang-orang tua di sana di kampung baru
memasukkan anak-anaknya ke pesantren, melihat dari sosok Irwan yang dulunya kumuh, yang dulunya berandalan, tapi mereka melihat Irwan yang sekarang sudah baik dan lain sebagainya. Lalu berbondong-bondong anak-anaknya dimasukkan ke pesantren semua, Bu. Ya. Nah, ini kan Artinya, efek yang sangat luar biasa. artinya, Maka kita ya. flashback yang di tahun yang saat ini di milenial. Kenapa, Bung? Terputus? Bung? Bung, tolong lanjut, Bung. Ya, 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 sebentar. Ya, 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 careful. No, no, I didn't. No, no, I didn't. Baik. Nah, artinya gini. Artinya apa sih, Bung, pertanyaannya? Ya, Anda tadi bercerita tentang bagaimana kemudian penerimaan masyarakat terkait dengan pesantren yang selama ini mereka mungkin barangkali masih kurang terkait dengan dunia pesantren, dan kemudian ketika mereka melihat ada perubahan besar yang Anda alami, yang sebelumnya sebagai orang yang katakanlah yang liar, yang berandalan dan lain sebagainya, tetapi Anda kemudian bisa memberikan satu perubahan baru, di mana kemudian Anda bisa memberikan warna yang luar biasa di kampung Anda, dan itu kemudian mendorong masyarakat untuk memasukkan anaknya di pesantren. Apa yang bisa kemudian Anda sampaikan lebih dalam terkait dengan dunia pesantren berkaitan dengan peringatan Hari Santri tahun ini, Bung? Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pada ayah dan menghimbau ini ya. Hah? Menghimbau. Ya, saya mau apa ya, bahasanya gimana ya? Mengajak ya. Ya, artinya gini. Saya mengajak ya, saya mengajak kepada ayah dan bunda, bapak dan ibu untuk jangan pernah menjustis pesantren itu bla bla bla. Tapi lihatlah pesantren itu, ustadz dan para ustadznya adalah mereka itulah yang mengganti Anda semua di rumah. Artinya kegiatan, terus kerjaan, semua dan lain sebagainya. Apa sih? Gua ini lapar gue. Enggak apa-apa. Ya, benar Anda yang sampaikan tadi. Ya, memang ini Anda kita perbincangannya sangat pagi dan Anda belum sarapan, memang sangat lapar ya, dan itu saya paham sekali bagaimana Anda kalau sudah seperti itu memang kerap kali mengalami gangguan mental. Bung, ya itu tadi artinya saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan bahwa memang perlu ada semacam pelurusan berbagai penyematan atau mungkin penilaian orang terhadap pesantren, di mana saat ini ya dulu ya barangkali dulu masih menganggap pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas 2, tapi hari ini alhamdulillah kita melihat satu realitas baru di mana kemudian masyarakat itu menyambut luar biasa eksistensi pesantren, bahkan dengan hadirnya pesantren-pesantren modern yang kemudian menjadi tujuan orang tua untuk menyekolahkan mereka, itu luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan penting kita serap bersama. Apa harapan Anda, Bung, terkait dengan peran santri di masyarakat dan juga kiprah para santri ini lebih jauh, karena tentu santri ini punya peran yang luar biasa dalam membangun negara, membangun umat, mencerahkan masyarakat, dan kiprah-kiprah mereka yang sangat meluas di berbagai sektor kehidupan. Iya. Saya sampaikan 2015 saya ditugaskan oleh Hidayatullah untuk mengabdi di masyarakat, yakni di amal usahanya Hidayatullah BMH di Banten. Saat itu saya memutuskan untuk tinggal di masyarakat atau tinggal di rumah tempat kelahiran saya. Akhirnya saya tinggal di situ. Saya tinggal di rumah saya yang dulu saya kecil sampai saya besar seperti ini. Saya dilahirkan di kampung yang sederhana, ibu yang sederhana, keluarga yang sangat sederhana. Saya dilahirkan 2015, saya kembali lagi untuk mengabdikan diri saya, mengabdikan ilmu yang saya miliki selama belasan tahun saya mengabdi di pesantren.
setahun waktunya saya mengabdi untuk masyarakat di tempat saya kelahiran saya. Alhamdulillah dengan pentolan terjebolan ke mantan santri saat itu, masya Allah, ilmu dan keterampilan kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Dan satu tahun saya sampai 2016 saya di masyarakat di kampung saya Pabuaran Ecele, masya Allah berubah sekali, Bung. Dan mereka mengikuti apa gaya hidup saya, gaya hidup kami di pesantren saat itu. Kami mencontohkan untuk sholat berjamaah, kami juga mencontohkan apa namanya untuk anak-anaknya belajar ngaji, bareng ngaji ba'da maghrib dan lain sebagainya. Itu saya menilai kepada masyarakat bahwasannya dengan adanya santri justru kiprahnya seorang santri itu sangat dibutuhkan dan sangat dinantikan oleh masyarakat. Dan sampai saat ini pun saya, ketika saya pulang kampung, mau tidak mau, suka tidak suka, sekali dua kali pasti kami suruh naik mimbar untuk memberikan pencerahan dan apa namanya meng-sharing apa saja sih yang saya sudah dapatkan di pesantren itu. Dan justru dengan adanya santri, masyarakat juga terbantu terkait dengan misalnya yang dia tidak ketahui terkait dengan rukun apa namanya terkait tentang yang mereka lumrah ya sampai saat ini masyarakat sholat duhanya, terus qiyamul lail dan lain sebagainya. Kenapa sih Pemahaman dasar tentang agama begitu ya? betul pemahaman dasar tentang agama masyarakat di sana masih sangat sedikit ya, minim sekali, dan dengan adanya kami bisa memahami terkait dengan itu. Begitu, Bung. Luar biasa, Bung. Terima kasih atas waktu Anda. Saya Ini mohon maaf ini, Bung. Maaf waktu saya terbatas, Bung, karena memang habis ini saya ada meeting lagi nih. Oke, baik. Ya, saya paham sekali kesibukan Anda dan memang saya juga sampaikan bahwa hampir 3 hari ini saya harus kemudian mengatur waktu dengan Anda karena kesibukan Anda Ya, dan baru saat ini kemudian dapat terrealisasi agenda obrolan ini. Meskipun sangat singkat, saya berharap Bung Irwan di kesempatan lain dapat hadir lagi di perbincangan obrolan ngobrol tema nasional di National News. iya. Iya. Terima kasih Maaf. Bung Irwan. Terima kasih. Maaf ya, Bung, ya, karena ini terbatas, saya tunggu meeting. Ya, baik, siap. Saya haturkan terima kasih sebesarnya kepada Bung Irwan. Tentu saja obrolan ini sangat bermanfaat dan semoga Bung Irwan sehat selalu dan dapat terus mengabdi kepada masyarakat. Selamat sehat Bung Irwan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Dan pemirsa semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyaksikan siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.